Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rinta Mulia Agustin, NIM 2113372. Mata kuliah Akuntansi Koperasi, Prodi D3 Akuntansi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang organisasi manajemen koperasi. Yang pertama, jelaskan perangkat organisasi koperasi, yaitu sistem hubungan kerjasama antara orang-orang yang mempunyai kepentingan yang sama yang bermaksud mencapai tujuan yang sama dalam suatu wadah koperasi, di mana tujuan tersebut dengan cara pengumpulan tujuan individu dari setiap anggotanya. Yang kedua, jelaskan masing-masingnya peran perangkat organisasi koperasi. Yang pertama, rapat anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi. Tugasnya penetapan anggaran dasar, kebijakan umum, pemilihan, rencana kerja, pengesahan pertanggungjawaban, pembagian SHU, dan penggabungan. Yang kedua, pengurus koperasi merupakan wakil dari anggota yang dipilih dalam rapat anggota yang dari dan oleh anggota untuk menjalankan atau mewakili anggota dalam menjalankan perusahaan koperasi. Pengurus koperasi bertugas: A. Mengelola koperasi dan usaha, B. Mengajukan rencana kerja, C. Menyelenggarakan rapat anggota, D. Mengajukan laporan keuangan, E. Menyelenggarakan pembukuan keuangan, F. Memelihara daftar buku anggota dan pengurus. Yang ketiga, pengawas koperasi. Dalam melaksanakan tugas, maka pengurus berwenang: A. Mewakili koperasi di dalam dan di luar pengadilan, B. Memutuskan penerimaan dan penolakan anggota baru serta pemberhentian anggota sesuai dengan ketentuan dalam anggaran dasar, C. Melakukan tindakan. 3. Pengawas koperasi dipilih dari dan oleh anggota koperasi dalam rapat anggota. Pengawas koperasi bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan mengelola koperasi. B. Membuat laporan tertulis tentang hasil pengawasannya. 3. Jelaskan tentang manajemen koperasi, yaitu penerapan ilmu manajemen di koperasi di mana orang-orang yang diberi wewenang dan bertanggung jawab melaksanakan proses perencanaan, pengorganisasian, dan pengendalian sumber daya yang dimiliki oleh koperasi untuk mencapai tujuan koperasi. 4. Jelaskan proses manajemen koperasi. Yang pertama, perencanaan atau planning. Proses yang paling penting adalah fungsi perencanaan, merupakan fungsi paling utama yang dijalankan oleh pihak manajemen koperasi. Yang kedua, pengorganisasian atau organizing. Perorganisasian merupakan perencanaan dan pemeliharaan sistem peran dan proses pengaturan dan pengalokasian kerja. Faktor penting dalam proses pengorganisasian koperasi: A. Pembagian tugas, B. Departementasi. Yang ketiga, actuating dan leadership merupakan suatu proses penggerakan dan menjalankan organisasi agar orang-orang diberi tugas. Fungsi penting dari actuating dan leadership adalah mengarahkan atau directing, terdiri atas perintah, disiplin, partisipasi. Yang B. Komunikasi. 4. Pengawasan adalah suatu proses untuk menetapkan pekerjaan yang sudah dilaksanakan. Jenis-jenis pengawasan: A. Pengawasan preventif, B. Pengawasan korektif. Soal nomor 5. Jelaskan tentang sumber pendanaan koperasi. Pendanaan koperasi adalah sejumlah dana yang digunakan untuk melaksanakan usaha-usaha koperasi. Simpanan sebagai istilah penanaman modal koperasi pertama kali digunakan dalam Undang-Undang 79 tahun 1958, yaitu UU Koperasi pertama setelah kemerdekaan. 6. Soal nomor 6. Jelaskan beda simpanan pokok, simpanan wajib, dan simpanan sukarela. Simpanan pokok adalah sejumlah uang yang diwajibkan kepada anggota untuk diserahkan kepada koperasi pada waktu seseorang masuk. 2. Simpanan wajib adalah simpanan tertentu yang diwajibkan kepada anggota dan membayar kepada koperasi pada waktu-waktu tertentu. 3. Simpanan sukarela adalah simpanan anggota atas sukarela atau berdasarkan perjanjian tertentu. Soal nomor 7.
Jelaskan proses pendirian koperasi. Yang pertama, koperasi sebaiknya dibentuk oleh sekelompok orang atau anggota masyarakat yang mempunyai kegiatan dan kepentingan ekonomi yang sama. Yang kedua, sebelum mendirikan koperasi, sebaiknya didahului dengan penyuluhan tentang perkoperasian agar koperasi masyarakat yang ingin menjadi koperasi tersebut memahami mengenai perkoperasian. Yang ketiga, proses pendirian koperasi dimulai dengan melaksanakan rapat pembentukan. 4. Rapat pembentukan koperasi tersebut dihadiri oleh pejabat dinas atau instansi badan yang membidangi koperasi setempat sesuai domisili anggota. Yang kelima, dalam rapat pembentukan dan yang akan dibahas mengenai anggaran dasar koperasi yang memuat antara lain nama dan tempat kedudukan, maksud dan tujuan, jenis koperasi, keanggotaan, rapat anggota, pengurus, dan permodalan. Yang keenam, pembuatan atau penyusunan akta pendirian koperasi tersebut dapat dibuat oleh para pendiri. 7. Selanjutnya, notaris atau kuasa pendiri mengajukan permohonan pengesahan secara tertulis kepada pejabat yang berwenang. 8. Penjabat yang berwenang akan melakukan A. Penelitian terhadap materi anggaran dasar yang diajukan. B. Pengecekan terhadap keberadaan koperasi tertentu. 9. Apabila permohonan diterima, maka pengesahan selambat-lambatnya 3 bulan sejak berkas diterima. Soal nomor 8. Jelaskan syarat-syarat pendirian koperasi. Secara umum, yang A. 2 rangkap salinan akta pendirian koperasi dari notaris. B. Berita acara rapat pendirian koperasi. C. Daftar hadir rapat pendiri koperasi. D. Fotokopi KTP pendiri. E. Kuasa pendiri. F. Surat bukti tersedia modal yang jumlahnya sekurang-kurangnya sebesar simpanan pokok dan simpanan wajib yang wajib dilunasi para pendiri. G. Rencana kegiatan usaha koperasi minimal 3 tahun ke depan. H. Daftar susunan dan pengurus dan pengawas. I. Daftar sarana kerja koperasi. J. Surat pernyataan tidak mempunyai hubungan keluarga antar pengurus. K. Struktur organisasi koperasi. L. Surat pernyataan status kantor koperasi. M. Dokumen lain yang diperlukan. Soal nomor 9. Jelaskan beda koperasi dengan organisasi perusahaan. Perbedaannya adalah koperasi dibentuk oleh anggotanya yang bertujuan untuk mensejahterakan anggota, keuntungan dibagi berdasarkan azas keadilan, kepengurusan dipilih berdasarkan hak anggota. Sedangkan organisasi dibentuk oleh pemilik baik perseorangan atau perorangan dan berfungsi untuk mensejahterakan pemiliknya. Keuntungannya sebelum pemilik dan kepengurusan dapat dilakukan sendiri oleh pemiliknya maupun berdasarkan RUPS. Sekian penjelasan dari saya. Bila ada salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.